Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang kembali mencurahkan kepada kita rahmat, hidayah, taufik, istita'ah terhadap kemampuan dalam ketaatan dan kebaikan, sehingga kita berkumpul di rumah Allah jamaah kaum muslimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa kuasa, tanpa daya yang kita miliki, dan semua itu tidak lepas dari petunjuk, kasih sayang, rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di hari-hari yang kita tahu di dalam akhir Quran surat Maryam, hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang mana Rabb kita Allah sangat murka, sangat marah. Syatamani ibnu Adam wa anna lahu dhalika, dalam sahih hadis kursi Allah mengatakan anak Adam itu mencaciku dan mereka tidak pantas melakukan itu. Wa kadzdzabani ibnu Adam wa anna lahum dzalik, anak Adam mendustaiku dan mereka tidak pantas melakukan itu. Wa amma syatmuhum iyaya, kata Allah, celaan mereka kepadaku ketika mereka mengatakan fa innali walada, aku memiliki anak, padahal aku adalah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca nanti akhir dari Quran surat Maryam dari ayat 88. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, ketika mereka mengatakan Tuhan Ar-Rahman itu mengambil untuk dirinya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian datang dengan sesuatu yang sangat tercela. Takadu samawat, hampir sepertinya, kata Allah, langit itu lebur, hancur. Wa tanshaqqul ardh, bumi ini pecah, bumi ini hancur. Wa takhirrul jibal hatta, dan gunung-gunung pun itu meletus akibat ucapan yang mereka katakan tentang Rabb kita Allah Jalla wa'ala. Ini hari-hari Allah murka, hari-hari Allah tidak senang. Dan sepatutnya dengan ibadah, istighfar, zikir kita kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala di hari-hari seperti ini, dan menjauhi tempat-tempat keramaian, itu adalah jalan mencapai keselamatan dari Rabb kita Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi yang penuh al-haras, penuh fitnah, penuh tantangan seperti ini. Kita masih duduk di rumah Allah, mengkaji ayat Allah dan hadis petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita agar mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk, segala hidayah, segala tuntunan dari baginda Rasul, segala pengorbanan baginda Rasul, segala jihadnya baginda Rasul. Kita masih berada di atas jalan hidayah ini dengan izin Allah.
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan dengan izin Allah dan taufik daripadanya Allah kajian kita terhadap kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pernyataan ataupun bersumberkan dari akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dari sini kita dapati hakikatnya akidah ulama kaum muslimin dari awal-awal Islam itu muncul sampai generasi terbaik dari umat ini, mereka masih berada dalam satu akidah tanpa perselisihan. Jamaah kaum muslimin yang kami muliakan, terakhir kali kita mengkaji pembahasan tentang al-istisqa bil anwa'i wan nujumi, hukum mengaitkan turunnya hujan itu dengan keberadaan bintang-bintang, posisi bulan atau rasi-rasi bintang yang ada di langit. Atau lebih umumnya bisa kita umumkan atau kita generalkan tema ini dengan mengatakan hukum mengaitkan kejadian di bumi dengan fenomena langit. Yang terjadi di atas dan putren kita kait-kaitkan dengan apa yang terjadi di bumi, atau kalau bahasa modernnya ilmu ini dikenal dengan ilmu astrologi. Kita kaitkan. Ini sudah tiga pertemuan jamaah kaum muslimin kita kaji petunjuk dari Allah dan petunjuk dari baginda Rasul berkaitan tentang hukum istisqa bil anwa'i wan nujumi. Terakhir kali sampai kembali kita ulangi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya, hadis Zaid bin Khalid, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh di hari Hudaybiyah. Kita tahu dalam sejarah Islam ada yang namanya perjanjian gencatan senjata Hudaybiyah. Malamnya turun hujan, subuhnya baginda Rasul sallallahu ala isri sama'in kanat minal lail, dahinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melekat di dahinya itu bagian dari pasir tanah yang sudah bercampur dengan air, karena memang lantai mereka salat itu masih ada sisa air hujan tadi malam. Ini ada hukum lain jemaah kaum muslimin dalam fikih Islam. Anda tidak boleh dalam kondisi salat menghilangkan asap, sisa-sisa air, sisa-sisa debu yang ada di dahi. Baginda Rasul menimpali mengatakan bagaimana kalian menghilangkan keberkahan dan rahmat Tuhan kalian. Kadang-kala tanya waktu kita sujud, kita dapati ada sisa debu yang parah lalu urung guyup bila tiga yang beralompat. Salah juga ketika Anda bangun, bangkit, Anda usap-usap dahi, Anda hilangkan debu itu sama kata Rasul seperti Anda menghilangkan rahmat dan keberkahan daripada Allah. Itu sisa rahmat, sisa kasih sayang, sisa keberkahan di roh kita, jangan dihilangkan sampai selesai salat. Dalam kajian lain kami juga mengkaji itu, kita analogikan dengan analogi yang sama hadis Imam Bukhari, tidak mengusap atau menghilangkan air setelah mandi besar dengan handuk. Itu sama seperti kita menghilangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke hadis jamaah kaum muslimin. Tradisi baginda Rasul falamman sarafa aqbala 'alan nas. Jadi selesai baginda Rasul salat, kalau merujuk ke hadis Aisyah, itu selesai beliau membaca zikir Allahumma antas salam.
Ini sunnah bagi seorang imam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta zal jalali wal ikram. Baru menoleh ke jamaah. Baru lihat ke jamaah. Rupanya pagi itu baginda Rasul selesai zikirnya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, atadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu tidak Tuhan kalian tadi malam berkata apa? Pastinya tidak ada yang tahu. Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul mengatakan, qala Allah asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ketika turun hujan tadi malam, rupanya Allah berfirman, pagi ini ada dari hambaku yang kafir dan ada dari hambaku yang mukmin. Hujan itu bisa dianalogikan dengan segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan. Anda hari ini untungnya banyak, Anda hari ini dapat gaji, Anda hari ini dapat sesuatu yang membahagiakan Anda. Rezeki dari Allah. Ketika mendapatkan itu, orang Islam itu terbagi dua, kata Allah. Mu'minun bi wa kafir. Ada yang beriman, ada yang kufur. Rasul melanjutkan mengatakan, wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada. Orang yang berkata hujan itu turun karena posisi bintang itu seperti ini, atau bulannya di posisi itu, atau rasi bintangnya seperti ini. Dia mengaitkan turunnya hujan itu dengan rasi bintang, posisi bulan, ataupun rotasi benda-benda lain. Apa kata Allah? Dia itu kafir terhadapku, beriman terhadap benda-benda langit itu. Wa amma man qala, dan adapun yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, ketika turun hujan dia mengatakan hujan itu turun karena kemurahannya Allah, karena kasih sayang Allah. Dia itu orang yang beriman kepadaku dan dia kafir terhadap bintang-bintang, gak percaya dia dengan bintang-bintang. Nah, di sini ini yang mau kita bedah sesuai janji kami sebelumnya. Kita akan membahas di malam ini tentang hukum sebab musabab. Biar selesai, biar dipahami betul-betul. Nanti semua turunan sebab musabab itu Anda bisa mengetahui hukumnya dengan kaidah-kaidah yang kita berikan. Kembali di penghujung kajian kemarin saya sebutkan apa maksud perkataan orang Arab terdahulu, mutirna binau'i kada wa kada. Hujan itu turun karena bintang ini, bintang itu. Itu maksudnya apa ya? Memang dalam tradisi masyarakat kita, mungkin tradisi mengaitkan dengan bintang-bintang itu jarang dilakukan, kecuali orang-orang tua kita dahulu. Fungsi bintang, fungsi benda langit, bintang kah, planet kah, bulan kah, dilihat ayat kelima misalnya Quran surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Rupanya Allah jadikan itu lampu-lampu sebagai penghias langit.
Fungsi pertamanya penghias langit. Allah tetapkan benda langit itu sebagai penghias langit. Kalau ada dari kita yang melihat langit di malam hari, kalau orang Arab dulu mengatakan ma ajmalas sama, alangkah indahnya langit. Kadang-kala kita lagi gundah tapi lihat langit yang cerah, langit yang indah itu, hilang rasa kegundahan itu. Itu bisa enggak kita jadikan benda langit itu sebagai sebab hilang rasa gundah di kita, keindahannya? Bisa, karena sebab itu sudah Allah tetapkan sebagai benda langit, penghias langit. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ini fungsi kedua yang harus kita tahu. Bintang itu juga berfungsi sebagai lemparan untuk syaitan-syaitan. Dalam hadis Imam Bukhari, rupanya syaitan itu dulu di masa sebelum turunnya baginda Rasul, belum diutus baginda Rasul, dia saling memikul. Yang satu naik ke pundak syaitan lainnya sampai ke langit dunia. Kemudian kerja mereka itu yastasrifus sama. Mereka mendengar berita-berita langit. Kadang-kala mereka mendapatkan satu berita itu yang diturunkan jadi pesan, dikirim kepada tukang sihir dan dukun-dukun yang ada di antara kita itu. Itu rahasianya jemaah kaum muslimin. Kenapa kadang-kala ketika kita bertanya ke dukun, nah yang butuh yang dijawab. Diutusnya baginda Rasul. Nanti baca Quran surah Al-Jin, baru jin terkejut. Muliat harasan wa syuhuban. Langit kok sudah penuh dengan penjaga, banyak sekali penjaga langit. Kemudian ada bola-bola api dari bintang yang Allah lempar mereka yang sedang mencari berita langit. Sehingga Quran yang Allah turunkan itu tidak bisa dicuri oleh jin dan syaitan. Itu fungsi kedua, Pak. Alhamdulillah, kata para ulama kita, sampai hari kiamat syaitan, jin tidak akan pernah mampu lagi mencuri berita langit. Sudah terjaga itu, terjaga. Fungsi ketiga, wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, ini patut kita jadikan ibrah kita. Matahari yang besar yang kita lihat itu, yang hari ini ukurannya cuma bisa diprediksi berapa besar matahari. Orang bisa memprediksi saja, saking besarnya. Tapi nanti dalam sahih di hari kiamat, asy-syams wal qamar, kata Rasul, matahari, bulan itu saurani mukawwarani. Dalam riwayat yang sahih, finnar, rupanya matahari, bulan, para ulama menjelaskan termasuk bintang-bintang itu Allah jadikan sebagai bahan bakar neraka, dimasukkan ke neraka supaya lebih dahsyat, lebih panas, lebih membakar. Hadis baginda Rasul dibacakan hadis itu oleh salah satu tabi'in di hadapan Hasan Al-Basri. Matahari, bulan dimasukkan ke dalam neraka. Hasan Al-Basri bertanya, apa dosa mereka? Apa dosa matahari? Kenapa dimasukkan ke neraka? Apa dosa bulan? Kenapa dimasukkan ke neraka? Tapi ini itu mengatakan, maaf Allah, bukan dosa mereka, tapi dosa kita. Bukan dosa mereka, dosa kita. Bukan mereka diazab, tapi mereka sebagai pengazab.
seperti malaikat-malaikat yang besar yang Allah ciptakan. 70.000 zimam neraka itu faniya begitu. 70.000 tali kekang. Satu tali kekangnya itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Jangan pernah kita merasa faliyadzubillah kita merasa aman dari nerakanya Allah. Itu fungsi benda-benda langit yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa alamatin, dan juga berfungsi sebagai tanda. Jadi bintang itu berfungsi sebagai tanda. Para nelayan itu namanya ilmu astronomi. Boleh, itu sains. Ada kaidah keilmuan. Mereka mempelajari tasir bintang, pergerakan bintang, sehingga mereka mengetahui awal bulan, hari, pergantian musim. Itu bukan dalam ranah pembahasan kita, itu boleh. Cuma masalahnya di zaman terdahulu ahli nujum itu bukan sebatas ahli astronomi, tapi juga ahli astrologi. Di situ bercampur. Maka kalau kita lihat fatwa ulama-ulama kita dari madhab 4, terutama generasi mutaqaddimin, para ulama 4 madhab, mereka mengharamkan ilmu nujum. Karena memang ahlinya bukan cuma sebatas astronomi, tapi astrologi, mengaitkan benda-benda langit dengan kejadian di bumi itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tradisi orang Arab memang. Saya dapati dalam Sahih Muslim, suatu ketika baginda Rasul dengan para sahabat itu sedang duduk. Binajmin rumi, tiba-tiba ada bintang jatuh. Ya, kita meyakini bintang jatuh itu dilempar oleh Allah kepada syaitan-syaitan atau jin-jin yang mencuri berita langit. Rasul bertanya kepada para sahabatnya yang hadir itu, wa madza taquluna fil jahiliyah, kalau kalian melihat itu, apa yang kalian katakan di masa jahiliyah? Kalau ada bintang jatuh, ini bahaya, ini syirik. Kadang-kadang remaja-remaja muda itu yang tidak punya nilai tauhid dan akidah, mereka menganggap bintang jatuh itu dapat cinta, dapat ini, dapat keberuntungan. Masyarakat jahiliyah itu ketika Rasul bertanya, kalau kalian melihat bintang jatuh itu, apa yang kalian katakan? Mereka mengatakan, kunna naqulu, dulu sebelum engkau diutus wahai baginda Rasul, kami mengatakan kalau bintang itu jatuh, ada orang besar yang Allah wafatkan, ataupun ada anak agung yang sedang dilahirkan. Jadi mereka meyakini nyona uring hayu meninggal, atau justru mereka meyakini itu sebagai karunia, ada orang hebat yang baru dilahirkan ketika bintang itu jatuh. Dan itu bukan bagian dari agama kita itu. Nasrani punya itu. Mereka mengatakan turunnya, lahirnya Isa ketika bintang timur jatuh, bintang ini jatuh. Islam tak punya itu. Maka saya mengatakan, coba nanti kembali ke kitab para ulama kita, terutama ulama mutaqaddimin. Saya hampir tidak mendapati mereka berselisih tentang mengucapkan selamat untuk perayaan-perayaan khusus agama lain. Enggak ada khilaf itu. Kalau ada baca kitab Ibnu Qayyim untuk Ahkam Ahli Dhimmah, kata beliau bil ittifaq, semua ulama madhab, apapun madhabnya, terutama madhab yang 4 utama, semua sepakat diharamkan. Hari ini kita dapat seolah-olah itu masalah khilafiyah. Itu bukan khilafiyah, itu ranah tauhid, itu ranah akidah.
Itu bukan ranah yang kita bisa serampangan, Pak. Kan masalah kan itu ranah akidah. Toleransi bukan di situ tempatnya. Lakum dinukum waliyadin. Agama ron kero, agama lung kero. Yang baik lecok agama itu toleransi. Kita nggak ada budaya-budaya seperti itu. Makanya ketika orang Arab mengatakan mutirna binau'i kada, para ulama itu mengklasifikasi pernyataan itu menjadi 3 hukum. Ini hujan turun bi, ini karena faktor bi, harfun jar ini. Binau'i kada karena bintang itu. Kalau kita yang belajar bahasa Arab, kita dapati rupanya satu huruf ba itu punya 13 arti dalam bahasa Arab. Maka hati-hati belajar agama tanpa belajar bahasa. Minggu yang lalu saya isi seminar untuk mahasiswa bahasa Arab. Saya katakan salah satu fungsi belajar bahasa Arab itu, kalau kata Imam Syafi'i, lana janibu, supaya jadi orang yang lembut. Mereka bertanya, Kibanjir ke lembut ke belajar bahasa Arab? Iya. Ketika Anda tahu satu huruf itu punya berapa arti, Anda tidak akan semena-mena menghukumi orang-orang muslim itu. Wamsahu biru'usikum, perintah tentang menyapu kepala, Al-Maidah ayat 6. Imam Syafi'i mengatakan ba itu artinya tab'id, sebagian. Maka orang mazhab Syafi'i sebagian rambut dibasuh. Imam Ahmad ilsam, nempel tangan dengan rambut, dari ujung rambut sampai tengkok belakang harus dibasuh. Kalau kita lihat ke bahasa, kira-kira semua terjemahan itu benar tidak benar? Secara bahasa itu ada 13 arti. Makanya di sini kalau kita mengatakan mutirna binau'i kada, hujan itu turun bi karena bintang itu. Kita terjemahkan dulu, bi itu bi apa yang dimaksud. Kalau dia maksud bintang itu sebagai penyebab turun hujan, artinya yang menjadikan hujan itu bintang bukan Allah. Ini bukan syirik kecil, ini syirik besar. Ini syirik besar. Yang mengatakan itu, saya rasa tidak mungkin orang beriman mengatakan itu. Itu akidahnya orang Sabaiyah, umat yang diutus Nabi Ibrahim kepada mereka. Orang Sabaiyah itu para penyembah bintang. Karena di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim ketika ingin mengalahkan argumen mereka itu, terbit matahari mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Nabi Ibrahim menunggu sampai terbenam. Ketika terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka Tuhan yang terbenam. Terbit bulan, ini Tuhanku. Rupanya paginya terbenam, aku tidak menyembah sesuatu yang terbenam. Itu kaumnya. Mereka meyakini bintang-bintang itu sebagai penciptaan. Ini bahaya yang belajar filsafat. Mereka menamakan perbuatan Tuhan itu dengan al-falak. Al-falak, falak itu mendalangi, Pak. Menjadikan sebab akibat, bukan penciptaan. Kalau diyakini hujan itu turun, dan turunnya hujan itu dijadikan atau diciptakan, diturunkan oleh benda langit itu, maka ini adalah syirik besar. Tapi kalau dia meyakini Allah yang menurunkan, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Tapi sebabnya adanya benda-benda langit itu, semua para ulama kita sepakat itu bukan syirik besar, itu syirik kecil.
Di mana letak syiriknya? Karena benda langit itu tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab turun hujan. Bukan sebab turun hujan benda langit. Maka hadis ini para ulama kita semuanya sepakat, ini contoh syirik kecil, bukan contoh syirik besar. Nanti akan saya keluarkan kaidahnya dan Anda bisa menganalogikan perkara-perkara lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi para ulama kita mengatakan kalau dia mengartikan ba itu binaui karena bintang itu, ba itu dengan arti dzarfiyah, keterangan waktu, maka sedikit pun tidak bermasalah untuk akidah dan tauhidnya. Misalnya kita mengatakan ini ketika turun hujan, hujan tadi malam turun, ketika posisi bintang itu seperti ini, dia cuma menjadikan bintang itu sebagai keterangan waktu, nggak masalah tauhidnya. Saya sholat subuh ketika si Muhammad tidur misalnya, itu cuma sebatas keterangan waktu. Berarti mungkin Nabi Nabi kata gitu, tidak bisa kita hukumi dengan satu hukum. Harus ditanyakan dulu orangnya, apa maksudmu ketika kamu mengatakan hujan itu turun karena bintang? Apakah bintang penciptanya yang menghasilkan hujan itu turun? Kalau itu dia yakini, itu syirik besar. Atau dia cuma sebatas meyakini bintang itu sebagai sebab turun hujan, itu syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan bukan, maksud saya ketika turun hujan tadi malam posisi bintang seperti ini, jadi keterangan waktu itu tidak bermasalah dengan tauhid. Maka ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, coba disimak biar kita rumuskan teorinya. Apa hukum sebab akibat dalam tinjauan tauhid? Yang pertama harus kita pahami dulu, ada sebab syar'i. Apa maksud sebab syar'i? Syariah datang mengajarkan kita tentang sebab itu. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala, dan kadang-kala kita mendapatkan akibat dari sebab itu. Itu syar'i. Itu boleh dilakukan, bahkan berpahala. Contohnya apa? Ini kita pelan-pelan saja, jangan salah dipahami nanti. Beberapa pertemuan yang lalu yang debit, tanya kalam mafhum. Sebab syar'i itu datang, syariah menguatkan, mengajarkan, itu sebab. Contoh, ada yang sakit di zaman baginda Nabi. Para sahabat baginda Rasul pergi ke satu kaum jauh dari Madinah. Mereka kelaparan, minta diberikan makan. Tidak ada yang mau menjamu mereka. Tiba-tiba pemimpin kaum itu, hadis Imam Bukhari, ludir di binatang berbisa, apa namanya, dicatok, di apa namanya, dipatuk, disengat, ini bahasa yang benar, disengat. Tiba-tiba tidak bisa bergerak lagi. Mereka bertanya siapa yang bisa mengobati. Tiba-tiba ada sahabat mengatakan, aku mau mengobati, tapi dengan syarat, kalau dia sembuh berikan kami sekian kambing. Pergi dia membaca Quran surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah, digusuk-gusuk, ditiup, sembuh. Dia ambil kambingnya, dibawa kepada sahabat-sahabatnya yang kelaparan. Rupa-rupanya sahabatnya mengatakan, kami tidak berani memakannya. Ini bagaimana hukumnya ini? Kamu baca Al-Quran,
mengobati orang dapat imbalan. Hukum imbalan itu bagaimana? Begitu waraknya para sahabat baginda Nabi. Yang tanya tak payah boleh baru tak tanya hukum. Kabeh pengriba saja baru tanya ustaz kiban hukum, pengabeh. Ini parahnya masyarakat kita. Luah haji katanya hukum maklum, belum pegang banting haji ron. Tak perkara. Al-ilmu itu qabla qawli wal amal. Itu namanya sebab syar'i. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang hukum sebab akibat. Ini banyak sekali yang harus kita uraikan sehingga betul-betul bisa kita pahami. Ada orang yang berdoa di kubur itu hukumnya seperti apa? Ada orang yang mendoakan mayit yang di dalam kubur itu hukumnya seperti apa? Ada orang yang mengambil daun kah, dimasukin ke air kah, dengan keyakinan tertentu, itu hukumnya seperti apa? Saya memberikan kaidah, menguraikan teorinya, nanti Anda bisa memasukkan semua contoh-contoh yang disebutkan. Ini namanya hukum sebab akibat. Dalam kasus menganggap bintang itu sebagai sebab turunnya hujan, itu kategori sebab yang tidak syar'i. Syariat menafikan, meniadakan bintang itu sebagai sebab turun hujan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.